warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Satya dengan NIM 320202034 dari program studi manajemen informatika, jurusan manajemen informatika kelas 3B. Di sini saya akan menyampaikan aplikasi Visual Basic atau VBA dari mata kuliah pemrograman visual. Aplikasi yang saya bawa itu aplikasi donor darah. Langsung saja kita masuk ke form login dari aplikasi ini. Kita masukkan username dan passwordnya. Kemudian kita login dan login berhasil. Oke. Setelah itu kita bisa masuk ke halaman menunya yang pertama. Di sini ada tabel stok darah diambil dari data stok yang ada di sini. Yang diambil dari data stok di sini. Kemudian ada grafik prediksi darah, itu diambil dari data donor darah. Nah, dari data ini kita ambil menjadi grafik. Kemudian ada menu simpan dan tombol keluar. Di tabel ini ada 4 menu donor darah, produksi darah, stok darah, dan data permintaan. Nah, masing-masing tombol ini jika kita klik, dia akan menampilkan form tabel. Nah, pada tabel donor darah, kita akan mencoba, jika kita ingin menambah data, kita klik data, lalu kita tambah bulan misalnya Februari tahun 2021. Jika kita add, nah, jika kita add, dia datanya ada. Tapi jika kita ingin menghapus, kita tinggal tuliskan saja ID-nya. Nah, seperti ini. Kita delete. Nah, maka datanya hilang. Kita bisa mencari, melakukan menu pencarian berdasarkan bulan. Kita coba April. Nah, maka akan tampil seperti ini. Jika kita klik update table, maka dia akan mengupdate atau merefresh semua tabel seperti semula. Seperti itu. Nah, ada beberapa sheet, itu sheet data donor untuk sebagai penyimpanan data saat menginputkan donor darah tadi. Dari donor ini, data pencarian kita tadi, data produksi, dari produksi, data stok, cari stok, data permintaan, dan data prediksi. Nah, kita masuk ke codingannya yang ada di, kita bisa masuk ke menu developer. Bisa dilihat di sini ada beberapa form, yaitu form login, form yang paling utama tadi. Nah, ini merupakan form login kita. Pada form login terdapat username, textbox 1, textbox 2, dan button login. Jika kita klik button login, maka dia akan menampilkan codingannya seperti ini. Username yang tadi kita masukkan ada di sini, admin, dan passwordnya admin. Jika login berhasil, jika textbox 1 sama dengan username tadi, dan textbox 2 yaitu password dimasukkan atau diinputkan, maka akan menampilkan login berhasil jika datanya benar.
Akan tetapi jika datanya salah, maka dia akan menampilkan message box namanya username atau password Anda salah. Kemudian kita masuk ke form donor tadi yang pertama. Pada form donor darah itu ada teks ID, tahun, jumlah donor, hingga berhasil donor. Ada command button add dan command button delete. Kita klik add. Nah, pada command button add ini terdapat perintah di mana form donor darah. Nah, sebelumnya ini sudah terhubung ke database yang saya buat. Nama kita masuk ke SAM. SAM, kita hidupkan SAM dengan database stok PMI. Nah, ini database yang telah saya buat. Nama tabel tadi yang ada di form donor darah itu tabel donor darah dengan ID donor sebagai primary key-nya. Nah, ini. Nah, untuk menghubungkan database ke dalam sini, pertama kita harus membuat modul terlebih dahulu. Modulnya. Nah, untuk modulnya namanya koneksi, kita bikin koneksi. Setelah koneksi, kita isikan nama database-nya. Sebelumnya kita masuk ke ODBC. ODBC yang ada di laptop teman masing-masing. Nah, kita masuk ke ODBC ANSI. Kita add. Nah, kita pilih MySQL ODBC 8.0 ANSI driver. Kita di sini kita memasukkan nama database-nya. Maaf, ya, nama database-nya, deskripsinya. Ini kita masukkan saja localhost. Di sini nanti teman-teman masukkan saja root. Masukkan passwordnya jika ingin, jika tidak usah juga. Nah, nanti dia akan terhubung ke database. Ini. Kita pilih saja tadi yang stok PMI, lalu kita okekan nanti. Tapi saya sudah bikin, namanya tadi kan data darah. Coba kita lihat. Nah, ini nama datanya, nama koneksinya donor darah, localhost, kita beri root, kita sambungkan ke database yang tadi. Coba kita tes, maka dia akan, jika dia terkoneksi, dia akan menunjukkan connection successful. Oke. Nah, data yang tadi, nama ODBC yang tadi kita buat, itu kita masukkan di sini. Data donor darah. Oh ya, sebelum itu, teman-teman bisa masuk ke tools, ke reference. Nah, silahkan centang Microsoft Active Data Objects 2,8 library. Itu terserah teman-teman. Ini 2,8 atau yang 6,6 titik. Nah, ini ingin 28 atau yang 6.1. Klik tombol add. Kita pilih ini kode. Jika ini perintah untuk mengupdate barang, untuk menampilkan barang-barang data. Nah, ini perintah untuk mengupdate data. Jadi, data dari donor darah tadi, ODBC donor darah, where ID donor, yaitu pada database tadi, ID donor, peneriknya, txt ID, yaitu txt untuk memasukkan ID, cell, insert into donor darah. Nah, kita akan menginsert ke database namanya donor darah. Ini database donor darah. ID donor, yaitu primary key-nya,
bulan, tahun, dan nama-nama. Kita masukkan nama tabelnya, yaitu ID donor, bulan, tahun, sesuai dengan di database ID donor, bulan, tahun, hingga ke berhasil donor. Dan kita masukkan textbox, nama textboxnya tadi. Begitu pula untuk update donor. Ini kode untuk mengupdate dan ini kode untuk menginsert. Setelah itu ada perintah untuk menampilkan data dari database. Jadi ada data yang dari database nanti itu ditampilkan pada sheet 1, yaitu sheet tadi data donor, sheet 1 ini. Kita bisa klik di sini. Nah, sheet data donor ini sheet 1, datanya telah kita tampilkan menggunakan codingan yang tadi. Pada sheet 1 rank B5. B5 itu yang ini ya, dari rank ini. Nah, ID-nya, generik yang tadi. B5 from donor darah, nama database-nya. Nah, nama database-nya donor darah. Oke, selanjutnya kita masuk ke tombol delete. Nah, tombol delete ini ada namanya from donor darah, ID donor darah. Nah, ini berdasarkan database yang tadi sama di tombol tambah tadi, tombol F. Pada sheet 1 rank B5 hingga G500, maksudnya dari B5 pada kolom B5 hingga G. Nah, dari sini hingga ke sheet yang 500. Hingga kolom G500. Nah, pada rs open kita masuk ke select ID donor. Private subtext ID ini fungsinya untuk ketika kita menginputkan data di dalam textbox bulan, tahun, jumlah, textbox gagal, dan textbox berhasil. Ketika kita menginputkannya, maka kita masuk ke private subtext ID, di mana from donor darah, yaitu database donor darah, where ID donor, sama seperti yang tadi, di mana ID donor sebagai primary key dalam database. Kemudian kita masuk ke textbox-nya, pada TXT atau textbox bulan, tahun, jumlah gagal dan berhasil. Nah, ini textbox ini. Nah, ketika textbox ini kosong, maka CMDF-nya akan berubah menjadi input data. Nah, tapi ketika terisi, ketika ID-nya terisi, maka dia akan berubah menjadi update data. Kita bisa lihat contohnya seperti ini. Ketika kosong, ya CMDF-nya nanti jika diisikan, misalnya April, April misalnya, dia akan berubah menjadi input data. Tetapi jika kita masukkan ID yang sesuai, misalnya 5, nah 18, dia akan berubah menjadi update data. Nah, maksudnya pada tabel donor darah, pada rank 18 itu sudah ada terisi di data donor darah. Sedangkan tadi ID nomor 2 itu tidak ada di data, sehingga kita perlu menginputkannya. Itulah mengapa tombol add berubah menjadi tombol input, dan jika terisi akan berubah menjadi tombol update agar kita bisa mengupdate data ini jika diinginkan. Kemudian kita lanjut ke from user form initialis. Ini untuk
mengkoneksikan tadi, koneksi di modul. Jadi modul yang koneksi ini, public sub koneksi, kita panggil di form donor agar bisa terkoneksi ke database. Nah, ini sub urut data, ini untuk mengurutkan data yang ada di sheet donor darah tadi, yang ada di sheet 1. Tabel donor darah, ada tombol add data, ada tabel data, ada combo box, dan ada txt atau text box. Kita masuk ke tombol. Nah, jika kita klik tombol add atau tombol data, dia akan menampilkan form donor. Form donor.show ini untuk menampilkan form donor yang ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke tombol cari data. Pada tombol cari data, ada sheet 1, yaitu untuk mencari data yang ada di sheet 1. Sheet 4 rank I1, dan ini berdasarkan. Ini maksudnya pada sheet 4 yaitu cari donor, ada yang namanya, ada kolom I1 dan I2. Nah, ini berdasarkan combo box, berdasarkan ini diambil dari ini combo box berdasarkan. Untuk sheet 4 rank I2 ini untuk menampilkan kata kuncinya. Jadi I1 untuk kategori berdasarkan, I2 untuk txt kata kuncinya tadi. Selanjutnya untuk cari data, ini diambil dari set cari data tadi. A4 ini maksudnya dia dimulai dari data donor yaitu A4. Kemudian sheet 4 tadi yaitu sheet cari donor rank I1 I2. Lanjut ke jika pada kolom cari pada sheet cari donor data yang dimasukkan salah, maka akan menampilkan message box data tidak ditemukan. Data tidak ditemukan. Tapi jika data yang diinputkan benar, maka message box yang akan ditampilkan adalah data ditemukan. CMD update untuk merefresh tabel. Untuk isoform unitary ini untuk menampilkan list-list yang ada di combo box berdasarkan, contohnya seperti ini. Jika kita run, nah dia akan tampil. Oke, kita masuk lagi. Kita akan memanggil refresh table. Refresh table ini. Nah, ini dia. Perintah untuk mengisi data list box dengan data. Jadi pada sheet 1 rank A, sheet 1 tadi data donor pada kolom A, dia ketika tabel data dalam data donor ini nama sheetnya, nama sheet.
pada kolom A, 5 hingga G. Oke, kita klik update, maka dia akan mengupdate, nge-refresh. Dan di sini juga akan kosong. Ini perintah ini untuk merefresh tabel data. Selanjutnya kita masuk ke modul menu. Jadi di modul menu ini berisi codingan yang ada di home. Jika kita klik tombol donor darah, dia akan menampilkan from tabel donor darah. Oke, kita klik. Nah, ini terjadi jika kita buka assign makro. Kita ambil di data donor darah. Data donor darah ini dari modul menu tadi. Modul menu tadi, data donor darahnya. Nah, ini. Nah, di sini kita bikin sub data donor darah. Kita ketikkan saja from tabel donor show. Ini untuk menampilkan from tabel donor. Begitu pula dengan sub data produksi, data stok, data permintaan, data prediksi, dan sub simpan. This workbook save. Ani baca depanmu, sudah nih. Ya habis ini kredit. Masih ada tambah baik kamarmu deh. Workbook save untuk menyimpan sub keluar. Ini untuk mengeluarkan workbook atau lembar Excel dan untuk meng-save sebelum dikeluarkan. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.